Voetbal te danken, als ik wat terug kan doen voor het voetbal en ook met de jeugd. 상대로 승리했기 때문에 이 기세를 FIFA Matchday bulan Maret akan segera bergulir, dan seperti yang kita tahu, Indonesia bakal melakoni jeda internasional dengan mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kontra Australia dan Bahrain. Segala persiapan telah dilakukan oleh tim Garuda, di mana PSSI juga baru saja mengumumkan asisten pelatih baru Gerald van den Berg, yang merupakan pelatih spesialis pemain muda untuk perkembangan bibit di Timnas Indonesia. Nah, di lain sisi dari persiapan yang dilakukan oleh skuad Garuda jelang FIFA Matchday bulan Maret, Timnas Vietnam diketahui justru kesulitan dalam mencari lawan kuat di jeda internasional tersebut. Ya, setelah sukses menyandang status Raja ASEAN atas keberhasilan Vietnam menjuarai ASEAN Cup 2024 lalu, namun status juara yang diraih rupanya tak banyak memberi dampak terkait FIFA Matchday khususnya di bulan Maret nanti. Yap, Vietnam ternyata masih kesulitan untuk mencari tim kuat yang menawarkan banyak poin FIFA, di mana dilansir dari Soha VN, ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, di mana pertama adalah banyak negara kuat yang memiliki jadwal sendiri, yakni tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu pun, Vietnam yang sejatinya memiliki peluang untuk mencari lawan negara di Timur Tengah harus terkendala jarak dalam hal ini. Nestapa bagi Vietnam sebagai juara turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara, tapi tetap kesulitan mencari lawan untuk FIFA Matchday. Dan melihat keterpurukan ini pun, pihak Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF diketahui sedang berupaya mewujudkan duel Vietnam versus Myanmar pada FIFA Matchday Maret nanti. Bertanding melawan Myanmar tentu bukanlah pilihan, tetapi keadaan yang memaksa mereka harus melakukan demikian. Soha menyoroti hal ini karena Myanmar kini berada di peringkat ke-169 di ranking FIFA. Namun satu-satunya harapan Vietnam adalah tampil terengginas di kualifikasi Piala Asia 2027 dan lolos ke putaran final. Dengan begitu, Vietnam tak lagi dipandang sebelah mata oleh para lawan dan juga tidak kesulitan dalam mencari lawan uji coba. Ya, di tengah sulitnya Vietnam dalam mencari lawan kuat di FIFA Matchday, justru media lokal mereka curiga akan kehadiran Patrick Kluivert di Timnas Indonesia yang dinilai bakal lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Tentu sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert langsung diberikan tugas besar untuk meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam mengomentari soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda menggantikan Sintayong, di mana menurut media Nguyen itu Kluivert bakal menjadi ancaman nyata bagi tim-tim di Asia Tenggara. Ya, media Vietnam tampaknya sadar bahwa PSSI memilih Patrick Kluivert bukanlah hanya sebagai pelatih, melainkan juga sebagai mak comblang untuk mendapatkan lebih banyak pemain naturalisasi dari Belanda. Pelatih Patrick Kluivert akan mengambil peran baru sebagai mak comblang PSSI untuk menambah jumlah pemain naturalisasi asal Belanda. Tulis media Vietnam Soha. Melihat ini, tentu dengan Kluivert yang langsung menghubungkan dan meyakinkan para pemain, kemampuan sukses mencetak gol-gol penting akan semakin meningkat pesat. Apalagi saat ini PSSI masih menyelesaikan seluruh prosedur naturalisasi dua pemain Belanda Olly Romani dan Jairo de Waal, yang media Vietnam itu nilai bahwa PSSI masih punya strategi untuk terus melakukan naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia. Dan melihat ini, meski belum memulai pertandingan perdananya sebagai pelatih skuad Garuda, Kluivert pun sudah dianggap sebagai sosok yang begitu berbahaya. Secara tidak langsung pun, media Vietnam itu menganggap keputusan PSSI sudah tepat dalam memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Dan tentu dengan semakin banyak pemain naturalisasi, Timnas Indonesia juga dianggap sebagai lawan yang berbahaya bagi Vietnam. Nah, di luar dari itu, seperti yang sudah sempat disinggung di awal, PSSI baru saja mengumumkan secara resmi penunjukan pelatih asal Belanda Gerald van den Berg sebagai asisten pelatih ketiga di skuad tim senior setelah Danny Lanzat dan Alex Pastoor.
Ya, selain menjadi asisten pelatih untuk tim senior, Van den Broek juga akan bertugas di Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada tahun ini. Ini merupakan pekerjaan pertama Van den Broek sejak Mei 2023 ketika dirinya meninggalkan jabatan pelatih teknis Ajax di tim U21, di mana dia mulai mengisi pos tersebut sejak Juli 2021. Sebelumnya, Van den Broek menjadi pelatih teknis di Ajax untuk level U17 dan U18 pada 2020 hingga 2021. Sosok legenda ini pernah menjadi pelatih kepala untuk PSV U19, 1860 Munich, Helmond Sport, dan FC Eindhoven. Nah, ditunjuknya Van den Broek sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 yang sebelumnya diasuh oleh Sintayong, Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI menyebut bahwa alasan dari ini adalah pengalaman Van den Broek yang sudah cukup luas dan diyakini akan bermanfaat bagi para pemain. Dengan menangani Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Broek diharapkan bisa meraih target yang tak mampu digapai Sintayong sebelumnya, seperti Garuda Muda yang hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah menjadi semifinalis Piala Asia U23 2024. Dan setelah resmi masuk dalam jajaran kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert, Gerald Van den Broek juga mengungkapkan kebanggaannya mendapat kesempatan untuk melatih tim Garuda di era ini. Ia juga merasa bahagia bisa bekerjasama dengan Patrick Kluivert dan mengaku sudah tak sabar untuk datang ke tanah air. Saya sangat bangga atas kesempatan ini dan akan memberikan segenap hati saya. Saya tidak sabar untuk datang ke Indonesia, kata Gerald Van den Broek dilansir dari laman resmi PSSI. Ya, dengan tugas seabrek, Gerald Van den Broek ternyata punya alasan tersendiri dalam menerima pinangan dari PSSI, di mana sebagai pelatih yang mengawali karir sebagai pemain sepak bola, Gerald Van den Broek punya ketertarikan lebih dengan talenta muda. Untuk itulah dia ingin membantu generasi sepak bola berikutnya dengan dedikasi yang sama seperti mendefinisikan karir bermainnya. Dan sebagai informasi, Patrick Kluivert selaku pelatih kepala tim Garuda saat ini merupakan sosok yang memilih Gerald Van den Broek secara langsung. Ia percaya bahwa Van den Broek merupakan sosok yang tepat untuk melengkapi tim kepelatihan Timnas Indonesia. Terlebih, ia memiliki pengalaman yang luar biasa baik ketika menjadi pemain ataupun pelatih. Dan selain Van den Broek, Alex Pastoor juga menceritakan ketika kali pertama Patrick Kluivert menghubunginya, di mana Kluivert menawarinya pekerjaan melatih sebuah tim nasional namun tidak disebutkan negaranya. Tanpa berpikir panjang pun, Pastoor mengaku tertarik meskipun tidak pernah memikirkan tawaran dari Kluivert datang dari negara mana. Mantan pelatih Almere City itu mengaku senang luar biasa setelah tahu tawaran itu datang dari Timnas Indonesia. Menjadi asisten pelatih skuad Garuda merupakan karir pertama Pastoor di luar Eropa. Ya, pelatih berusia 58 tahun itu mengaku tidak sabar untuk menjalani petualangan baru bersama Timnas Indonesia. Saya sudah tahu tawaran itu bukan dari Belanda, tapi saya pikir ini benar-benar indah ketika kami sudah dipastikan. Patrick, Denny, dan saya bertemu di sebuah hotel di Amsterdam, dan kami bahagia seperti anak kecil karena kami tidak sabar melatih dan kami senang kami terpilih, ujar Pastoor.